Kali ini, aku janji tidak akan memukulmu lagi. Lari sana? Kenapa tidak lari? Lihat saja hari ini ya, kalau aku tidak patahkan kakimu. Hentikan. Sedang apa kamu? Aku mohon padamu. Tolong aku. Dia akan memukulku sampai mati. Hei, aku memukul wanitaku sendiri. Apa urusannya? Kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga apaan? Kekerasan dalam rumah tangga? Kemari kau. Beraninya kau memukulku. Akan kuhabisi kau. Memang kau yang harus dipukul kekerasan dalam rumah tangga ya. Coba lakukan kekerasan padaku beraninya. Cepat hentikan. Jangan mendekat. Aku beritahu ya. Aku manajer grup Chen. Aku Masih berani kabur? tidak bisa masuk lagi kan? Sini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku salah. Aku salah. Bisakah kamu menurunkanku? Aku salah, kakak. 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 Pria pelaku KDRT, mati kau. Aku ini juara seni bela diri nasional 5 kali berturut-turut. Yang paling tidak takut adalah ikut campur. Juara. Selamat kepada Li Xiao yang berhasil melawan 4 orang, mengalahkan 4 raja tinju dan memenangkan kejuaraan seni bela diri kali ini. Tante, aku tahu, jangan sampai terlambat untuk kencan buta siang ini. Jangan khawatir, calonnya adalah pengusaha dermawan yang terkenal dan juga sopan. Aku jamin tidak akan mengatakan identitasku yang sebenarnya. Sekarang aku hanyalah seorang pengacara kecil biasa. Bodoh? Hal apa yang tidak pernah kamu ikut campur? Beraninya menelepon polisi. Zheng Hao, ini di luar. Calonmu sebentar lagi akan tiba. Sudah tangkap orangnya kan? Sekarang, kamu adalah pengusaha dermawan yang terkenal di Kota Yun. Saat ini, pemilihan kepala yayasan amal akan segera dilaksanakan. Di luar, kamu harus selalu menjaga citramu. Dengan adanya yayasan amal sebagai kedok, kita bisa melakukan banyak hal. Seret dia keluar. Ayah, siapa Li Xiao ini? Apakah dia patuh? Kulihat di data, dia seorang pengacara. Hahaha, justru bagus kalau pengacara. Bisnis kita makin besar dan semakin banyak orang yang mengincar. Saya lihat latar belakang keluarganya bersih, mudah diatur. Jika nanti dirasa cocok, dididik dengan baik, biarkan dia membantu bisnis keluarga kita. Berhasil dicuci bersih. Jangan seperti Ken Meng itu lagi. Halo, saya dengar Anda selalu berdedikasi pada kegiatan amal.
Saya benar-benar kagum. Nona Lee, Anda berlebihan. Oh ya, saya lihat di data Anda. Beberapa tahun ini kosong. Jadi, beberapa tahun ini, Anda... Saya ikut pelatihan pengacara yang intensif. Setelah itu baru saya melanjutkan S3. Kalau begitu, keahlian profesional Nona Lee pasti sangat hebat. Tentu saja. Yao, kami tidak hanya pintar sejak kecil. Selain belajar dengan baik, dia juga sangat baik dan lugu. Paling cocok untuk dinikahi. Saya juga merasa begitu. Keluarga kami memang suka yang seperti itu. Istri dan ibu yang lembut. Li Xiao ini, meskipun latar belakang keluarganya biasa saja, tapi kelihatannya tidak penakut dan juga cukup jujur. Kondisi biasa justru lebih mudah diatur. Zheng Hao, jika kau benar-benar menikahi Nona Lee, bisakah kau bersikap baik padanya? Jangan seperti Qian Meng. Qian Meng pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia berani melarikan diri dengan Xiao Xiao? Aku peringatkan kau. Jika kau berani berbicara omong kosong di luar, kau tahu konsekuensinya. Aku tahu. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Kali ini aku akan berhati-hati. Setidaknya tidak sampai membunuh orang. Lagi pula, sekarang tidak mudah menemukan pengacara yang bisa diatur. Ponselku tertinggal di restoran. Aku akan segera kembali. Bagaimana menurutmu? Dia tampan dan berbudaya. Yang penting aku dengar dia juga seorang pengusaha yang sangat dermawan. Dia bahkan menyumbangkan banyak sekolah harapan. Kalau kamu suka, baguslah. Dia itu orang yang terpelajar. Nanti setelah kamu menikah, ubah sedikit watakmu itu. Jangan bawa kebiasaan berkelahi ke rumah. Mengerti? Jangan khawatir, Bibi. Aku nanti tidak akan lagi menjadi raja tinju bawah tanah atau juara seni bela diri. Aku nanti akan menjadi pengacara yang biasa saja, bahkan Li Xiao yang berbakti. Puas, kan? Nah, begitu baru anak baik. Aku ambil mobil dulu. Kamu tunggu di sini. Nona Lee. Bibi, Anda belum pulang? Nona Lee, kamu tidak boleh menikah dengan putraku. Bibi, apa Anda tidak menyukai saya? Bukan itu maksud saya. Gadis yang baik. Anak saya, dia tidak seperti kelihatannya. Dia, pekerjaannya agak khusus. Saya khawatir akan ada bahaya. Bibi, maksud Anda Chen Zhenghao melakukan amal dan akan mudah difitnah oleh pihak luar? Anda lupa apa pekerjaan saya? Saya seorang pengacara. Saya bisa bersaksi untuknya. Bukan. Nona Lee, dengarkan saya. Keluarga Chen sungguh. Yao. Nyonya Chen, Anda juga di sini? Tidak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ada apa? Apa yang dia katakan padamu? Menurutku Nyonya Chen agak aneh. Yao, bagaimana kalau hari ini kamu pindah ke rumahku saja? Keluargaku juga tidak sabar bertemu denganmu. Kebetulan kamu bisa pulang lebih awal untuk menjadi pelayan kami. Maaf, aku tidak sengaja. Bodoh. Di mana etika kamu? Sudahlah. Kita cuma punya satu pelayan di rumah ini. Kalau kau mengusirnya lagi, siapa yang akan mengurus rumah ini? Pergi. Ayah, kalau begitu, kita percepat pernikahan Li Xiao dan mendidiknya dengan baik. Akhir-akhir ini, banyak orang mengincar kita. Kebetulan kita bisa menggunakan identitas pengacaranya untuk menutupi celah kita. Baiklah, Kalau begitu, ayo pergi. Zhenghao, keamanan rumahmu
sangat bagus ya. Begitulah. Agar kau tidak bisa kabur. Apa katamu? Begini baru, aku bisa mencegahmu melarikan diri. Apa katamu? Ku bilang, memang butuh banyak pengawal ini baru bisa melindungi keselamatan istriku. Zheng Hao, kamu sungguh perhatian. Tentu saja, kamu istriku. Wajar jika aku baik padamu. Ayo, kita lihat rumah kita. Maaf. Aku tidak sengaja. Jangan pukul aku. Hanya menabrak sedikit kan? Cepat bangun. Jangan takut. Dengar tidak? Nyonya menyuruhmu bangun. Tua-tua Nyonya. Aku tidak mau bekerja lagi. Baik. Nanti akan kami berikan gajimu untuk bulan terakhir. Aku tidak mau. Tidak mau. Pelayan di rumah kalian kenapa aneh sekali ya? Dia sepertinya takut pada sesuatu. Kamu tidak tahu suaminya? Dia sering memukulinya. Sudah lama, dia sudah depresi. Makanya dia buru-buru pergi. Oh, begitu rupanya. Ayo, kita masuk. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Tidak terluka kan? Xiao. Siapa yang menyuruhmu mengambil foto mama lagi? Ayah, maafkan aku. Zheng Hao, Xiao, baru saja jatuh, jangan terlalu galak begitu. Ini kan cuma foto, masalah orang dewasa tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Baiklah, aku akan menuruti semua kata-katamu. Xiao, bibi ini adalah yang ayah pernah ceritakan kepadamu sebelumnya. Kamu seharusnya memanggilnya apa? Mama. Anak baik. Aku angkat telepon dulu, ya. Xiao, nanti kalau kamu mau mengambil sesuatu, katakan saja pada Bibi. Bibi akan mengambilkannya untukmu, ya. Anak-anak naik setinggi itu bisa berbahaya loh. Aku tidak mau kamu ada di sini. Pergi sana. Maaf ya, Yao. Sejak ibu Xiao meninggal, saya membesarkannya sendiri. Saya selalu merasa bersalah padanya. Dia jadi manja karena saya. Namanya juga anak-anak, harus diajari pelan-pelan. Tenang saja, saya akan memperlakukannya dengan baik nanti. Terima kasih, Yao. Saya harap Xiao nanti bisa menjadi sepertimu, lembut dan baik hati. Anak perempuan tidak harus selalu lembut. Oh iya, apa Xiao tahu tentang ibunya? Aku belum memarahimu. Kau kalah dalam kasus pengadilan. Dan kau bahkan ingin membawa Xiao melarikan diri dari sini, begitu kan? Bangun. Aku salah. Maafkan aku. Bukankah kau ingin lari? Lari sana. Jangan. Lepaskan aku. Ayah, aku mohon. Lepaskan ibu. Pergi sana. Xiao. Kamu baik-baik saja? Khawatir sekali dengan putrimu. Xiao. Ibu tidak mau meninggalkanmu. Bagaimana kalau kamu ikut ibu? Lepaskan Xiao. Dasar biadab. Dia juga putrimu. Memangnya, kenapa kalau iya? Jika kamu ingin dia hidup, maka tulislah sendiri surat pengakuan bersalah dan surat wasiat. Akui perbuatanmu mencuri dana publik yayasan. Akui semuanya. Kalau tidak, aku akan... Jangan. Aku akan menulisnya sekarang. Zheng Hao.
Sekarang kamu adalah istriku. Aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Xiao. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ini semua salahku, karena sibuk bekerja. Bahkan istriku sendiri, kecanduan judi, aku tidak tahu. Kalau bukan karena dia menanggung hutang judi yang besar, tidak bisa melunasinya. Dia tidak akan menyalahgunakan dana publik dan bunuh diri karena takut dihukum. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Nanti aku akan merawat Xiao dengan baik. Oh, tapi sekarang di rumah tidak ada foto ibunya lagi. Xiao dia. Setiap kali melihat foto ibunya, dia akan mimpi buruk. Jadi aku menyembunyikan semua foto di rumah. Kian Meng. Sudah 7 tahun, masih belum ada kabar darimu. Kamu di mana sebenarnya? Mantan istri Chen Zhenghao bernama Kian Meng juga. Kian Meng telah menghilang 7 tahun. Xiao terlihat baru 5 atau 6 tahun. Mungkinkah? Ada apa? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Oh, tidak apa-apa. Xiao mau coba kue kecil yang Bibi bawa ini. Bentuknya bintang loh. Katanya kalau mengharapkan sesuatu dengan kue berbentuk bintang, satu harapan bisa terkabul. Benarkah? Bibi tidak pernah berbohong. Aku berharap foto ibuku akan kembali utuh. Bintang sudah mendengar harapanmu. Berikan fotonya pada Bibi. 3 hari lagi keinginanmu akan terkabul. Sudah. Meng, hanya kamu yang bisa mengikat pita secantik ini, yang unik dan tiada duanya. Nanti, siapapun yang menikahimu, pasti bahagia sekali. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Xiao, pita ini kamu yang mengikatnya. Cantik sekali. Mama yang mengajariku mengikatnya. Bolehkah Bibi melihatnya? Mama? Meng? Xiao, kamu tidak suka Bibi ya? Tidak kok, aku sangat menyukaimu. Lalu, tadi kenapa menyuruh Bibi pergi? Jangan di sini. Lari jauh-jauh. Jangan di sini. Pergilah yang jauh. Xiao. Kau nakal lagi ya? Mama, Katakan pada Mama, apa kau ingin Mama tetap di sini? mau. Mau atau tidak? Mau. Zhenghao, anak itu masih kecil, kita harus perlahan-lahan. Sebaiknya kita keluar dulu. Xiao, mulai sekarang, kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Jangan bicara omong kosong. Dengar tidak? Dengar. Tolong cari tahu tentang mantan istri Chen Zhenghao. Aku mau semua informasinya. Meng, apakah itu kau? Yao, karena kau sudah menjadi menantu keluarga Chen kita, bukankah kamu harus menunjukkan keahlianmu? Biar semua orang mencicipi masakanmu. Tentu, ayah. Aku akan pergi sekarang. Ingat, siapkan yang banyak dan mewah. Nanti ada kerabat yang datang. Mereka semua tidak sabar ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Apa tidak terlalu cepat? Sayang. Itu karena aku selalu memujimu di depan mereka. Jadi mereka sangat penasaran. Istri macam apa yang sudah kunikahi? Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu ke dapur. Aku akan membantumu. Apa kau lupa? Nanti ada rapat video. Tapi, Biar aku saja yang masak. Biarkan Yao istirahat. Mama,
adalah orang tua. Apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu seperti ini, nanti akan merepotkan saya. Oh, tidak apa-apa, Zheng Hao. Kamu sibuk saja dulu, saya bisa sendiri. Istriku, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku antar kamu ke dapur. Ibu, kenapa ibu kemari? Yao Yao, biar ibu bantu. Tidak perlu, Bu. Ibu cicipi saja masakan saya. Aduh, Ada apa? Coba ibu lihat. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada apa ini? Saya sendiri yang terjatuh. Kamu jangan beritahu siapa-siapa. Zheng Hao dan ayahnya. Tidak ada yang tahu. Saya ambil kotak obat dulu untuk obati lukamu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa ini? Bukankah kamu sudah melihatnya? Organ tubuh. Apa katamu? Aku bercanda denganmu. Ini semua hanyalah spesimen kulit binatang biasa. Ini. Kau juga tahu, di bawah grup Chen kami, ada sebuah perusahaan farmasi. Baru-baru ini, kami sedang mengembangkan obat kanker murah terbaru. Ini bukan untuk menghemat biaya, kan? Jadi kami menggunakan beberapa kamar di rumah kami untuk percobaan. Kau mengejutkanku. Aku kira ini semua... Jangan-jangan kau mengira. Aku adalah pedagang organ manusia yang jahat, ya? Tidak juga. Siapa yang tidak tahu kau di kota Yun adalah seorang filantropis terkenal, orang yang sangat baik. Sebenarnya, aku masih punya banyak hal penting yang membutuhkan bantuanmu. Oh, ya. Kenapa kamu tiba-tiba ke ruang kerja? Aku mau ambil kotak obat. Ibumu terluka? Kamu tidak tahu? Parah tidak? Dia sepertinya tidak tahu. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Aku juga baru tahu. Kalau begitu, aku obati dia dulu. Baik. Sayang, kamu pasti lelah. Halo, cepat bereskan barang di ruang rahasia ini. Sopnya sudah siap. Kok cuma belasan lauk saja? Kita semua kemari ini untuk makan. Kenapa kamu tidak siapkan 20 hidangan? Pas, jadi 10 kesempurnaan. Kamu sebagai menantu keluarga Chen, kok bisa-bisanya aturan paling dasar ini pun tidak tahu? Maaf, aku akan segera melakukannya. Istriku, kamu sudah lelah. Ahau yang lelah? Kamu juga terlalu memanjakan menantu perempuanmu ini. Coba lihat apa yang sudah dia masak. Masakan apa-apaan ini? Hanya menumis sayur. Kau membunuh penjual garam. Kamu apa? Masih berani membantah? Memasak saja tidak becus. Bagaimana kita bisa berharap dia membantu kita mengurus yang lain? Wanita itu harus patuh pada 3 kepatuhan 4 kebajikan. Tidak keluar masuk rumah sembarangan. Sebagai menantu keluarga Chen, bagaimana bisa kau bahkan tidak tahu aturan dasar ini? Sama sekali tidak sopan. Paman kedua, sungguh maafkan saya. Yao Yao baru saja menikah dan masuk ke rumah ini. Masih perlu dididik dengan baik. Dididik? Yao Yao, sudah malam. Ayo makan. Apa-apaan ini? Di meja makan keluarga Chen kami ini, tidak ada aturan bahwa wanita boleh ikut makan di meja. Kalau begitu, dia bukan wanita? Aku anggota keluarga Chen. Kalian hanyalah menantu perempuan yang masuk ke keluarga ini. Sayang, tetua keluarga kami ini memang sedikit ketat. Jangan terlalu dipikirkan ya. Chen Zheng Hao, ini kau sebut ketat. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira keluarga Chen kalian punya tahta kekaisaran yang harus diwarisi. Li Xiao, aturan keluarga kami melarang membantah tetua, melarang melawan tetua. Kali ini kau baru pertama kali melakukannya. Cepat minta maaf kepada semua tetua.
Minta maaf sekarang? Kenapa kelihatannya ekspresi wajahmu itu tidak puas? Tidak mau minta maaf begitu? Aho! Ambilkan hukum keluarga Chen. Berikan pelajaran yang baik kepada menantu perempuan yang baru kau nikahi ini. Kalian bahkan punya hukum keluarga. Paman kedua, saya benar-benar minta maaf. Li Xiao baru saja menikah dan masuk ke keluarga ini. Dia tidak mengerti banyak aturan. Nanti, aku akan perlahan-lahan mengajarinya. Xiao, sesepuh keluarga kita, kata-katanya memang agak keras. Jangan masukkan ke hati. Anggap saja kau memberiku kehormatan. Aku seharusnya juga sedikit menurut kepada mereka. Benar kan? Kau benar, kita adalah junior. Seharusnya memang menurut pada sesepuh, tapi aku, Li Xiao, bukanlah tipe orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Kukira kenapa begitu buru-buru ingin menemuiku. Ternyata untuk memberiku pelajaran dan menegakkan aturan, ya. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian hari ini apa aturanku, aturan Li Xiao. Wanita tidak boleh makan di meja. Kalau begitu, hari ini tidak ada yang bisa makan. Li Xiao, apa yang kau lakukan? Li Xiao, apa yang kau lakukan? Jangan marah, ya. Yao masih kecil. Belum mengerti. Aku akan menasihatinya baik-baik. Memang, ibu mertua macam apa menghasilkan menantu seperti itu. Atasan bengkok, bawahan ikut bengkok. Kakak kedua, ajarkan istrimu baik-baik. Dia sudah menikah dengan keluarga Chen bertahun-tahun, tapi masih saja bertindak tidak pantas. Anak kedua, kami datang ke rumahmu untuk makan, bukan untuk melihat menantumu ini pamer kekuasaan. Suamiku, hari ini adalah hari pertama pernikahan putra kita. Kalau ada masalah, kita bicarakan lain kali saja. Diam kau. Kamu mencari menantu ini. Dia tidak menghormati orang tua. Ini semua karena kamu sebagai ibu mertua tidak mendidiknya dengan baik. Zheng Hao, ambil hukum keluarga. Zaman apa sekarang? Kalian masih punya hukum keluarga, ya? Kemari. Tidak menghormati orang tua dan membiarkan menantu perempuan. Tidak setia, tidak berbakti, tidak berbelas kasih, tidak adil. Kalian benar-benar mempermalukan keluarga Chen. Hari ini, aku menghukummu berlutut di bangku Fudao selama 1 jam. Kenapa bingung saja? Berlutut sekarang. Suamiku, aku salah. Berlutut. Bangku Fudao? Benda jelek apa ini? Ternyata luka-luka di tubuhnya berasal dari sini. Hei, lepaskan aku. Itu ibumu? Yao, ada punya hukumnya. Keluarga juga punya aturannya. Meskipun dia ibuku, dia juga menantu keluarga Chen. Kalau berbuat salah, sudah sepantasnya dihukum. Li Xiao, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Semua masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Bersabar sejenak, semua akan tenang. Mengalah selangkah, mengalah apaan? Hentikan kalian semua. Bagus. Kau membelanya ya? Kalau begitu, aku akan menghukum kalian berdua sekaligus. Kau. Hukum keluarga ini. Aku akan mengangkurkannya sekarang lagi. Apa-apa hukum keluarga busuk kalian ini. Ayo, katanya mau menghukumku? Kau mau apa? Bukankah ini katanya istri dan ibu yang baik? Sangat patuh. Kok baru hari pertama menikah sudah menunjukkan sifat aslinya? Bahkan ingin menyerang orang tua. Kita harus memberinya pelajaran. Li Xiao, kau gila. Aku gila. Ini kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan ilegal. Menurut hukum pidana negara kita, tindakan kalian ini cukup untuk dikenai kejahatan penganiayaan dan kejahatan penyerangan yang disengaja. Oh, pasal-pasal hukum sudah sangat hafal ya. Melanggar hukum memang kenapa? Ini keluarga Chen. Aturan keluarga Chen adalah hukum. Hahaha. Ahu, dengar istri barumu ini adalah seorang pengacara kelas 1 ya. Kalau sampai ke pengadilan, peluang menangnya pasti tinggi kan? Kalau begitu, aku sementara waktu lupakan ketidaksopananmu tadi. Kau juga benahi mentalmu. Perusahaan belakangan ini
Banyak mata yang mengawasi, barang-barang sulit diedarkan. Aku punya beberapa yang baru. Jika tidak segera keluar, Akan busuk di tangan. Apa maksudmu? Barang apa? Jangan-jangan yang di ruang rahasia itu Yao, ada beberapa hal nanti akan kujelaskan padamu. jelaskan padaku sekarang juga. Apa maksudnya? Li Xiao, mengingat ini, hari pertama pernikahan kita, aku memberimu kesempatan terakhir. Kau berlutut di depanku sekarang, dan minta maaf padaku. Jika tidak, Jika tidak, kenapa kau mau menyerangku melihat ayahmu memukul istri? Begitu terbiasa, sudah tahu kamu itu siapa. Aku mau cerai. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak. Yao, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Cepat bawa Xiao pergi. Cepat pergi. Kalau tidak akan ada waktu lagi. Li Xiao, sudah masuk ke keluarga kami, masih berani bermimpi untuk pergi? Sepertinya, selain menyalahgunakan hukuman pribadi, kalian juga ingin melakukan penahanan ilegal, ya? Li Xiao, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak patuh, aku punya 1001 cara untuk membuatmu menyerah patuh. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu sombong di depanku. Kamu suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya? Kalau begitu, akan kubiarkan kau melihat apa itu kekerasan yang sesungguhnya. Kamu. Kau? Berani sekali memukul anakku? Wanita, harus 3 kepatuhan, 4 kebajikan, lembut dan berbudi luhur. Kau? Berani sekali memukul suamimu. Sungguh melawan takdir. Tak kusangka, setelah memilih dengan teliti, aku malah mendapatkan wanita galak. Jiwa pembangkang ini, untuk mendidiknya, memang butuh usaha keras. Jangan sampai berakhir seperti Qian Meng. Biasanya, dia terlihat lemah lembut. Namun di saat genting, jiwa pembangkangnya muncul, memang pantas dia mati. Jadi Qian Meng tidak bunuh diri karena rasa bersalah? Bagaimana dia sebenarnya mati? Li Xiao, kesabaranku sudah habis. Kau akan menghadapi mimpi buruk. Zheng Hao, Yao masih kecil belum mengerti. Beri dia satu kesempatan lagi. Yao cepatlah mengalah. Kalau tidak, kau akan mati. Jangan takut. Akhirnya kau mau menunjukkan wajah aslimu, di luar bersikap seperti pengusaha dermawan, padahal sebenarnya kau adalah pelaku KDRT sejati. Hahaha, KDRT selanjutnya akan kubuat kau tahu apa itu KDRT. Dia jago kungfu. Kau berani memukul anakku. Sebenarnya kau ini siapa? Aku datang khusus untuk membereskan kalian, sisa-sisa feodal ini. Aku tidak percaya, seorang wanita. Memangnya bisa sehebat apa? Ini keterlaluan. Kemari, bawa perempuan gila ini pergi. Jangan kemari. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku ini ayah mertuamu. Tidak lama lagi tidak akan. Pergilah kau mati. Kembalikan padamu. Kamu, dasar wanita. Kalau di zaman dulu, kamu pasti sudah dibenamkan dalam keranjang babi. Dibenamkan dalam keranjang babi. Sekarang giliranmu. Kamu, jangan mendekat. Kamu sudah tua, aku akan pelan-pelan saja. Cepat hentikan. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kamu benar-benar berhasil membuatku marah.
Dan kamu juga... Ah, ah, ah. Hei, hei. Aku pamanmu. Tidak ada satupun yang bisa bertarung, masih mau ikut-ikutan berbuat kekerasan. Cih, Li Xiao, aku sudah menyuruh orang untuk menculik bibimu. Kalau kamu berani pergi, aku akan membuatnya tidak bisa melihat matahari besok. Yao, fotonya sudah selesai diperbaiki. Pemilik fotonya sulit dijelaskan. Sudah kukirim ke WeChatmu. Lihat saja sendiri. Meng, ini benar-benar kamu... Meng tidak mungkin menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan. Aku tidak bisa pergi. Aku harus mencari tahu penyebab kematian Meng yang sebenarnya. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan bibiku? Tadi kau tidak sombong? Ayo, teruskan pukul. Chen Zhenghao, ada apa? Hadapi aku saja. Lepaskan bibiku. Baik. Kalau begitu, patuhilah. Jangan melawan lagi. Aku akan melepaskannya. Nek, bawa wanita ini ke ruang bawah tanah untuk diajari pelajaran. Ayah, tenang saja. Tidak sampai beberapa hari, aku akan menjadikannya menantu keluarga Chen yang lembut dan penurut. Bawa dia. Zhenghao, jangan. Bibi, jangan Zhenghao. Zhenghao, baby. Dasar kau perempuan. Kau hancurkan satu gedungku ini sampai rusak semua. Kau masih berani melototiku, ha? Akan kubuat kau melotot. Chen Zhenghao, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Bukankah kau ingin tahu penyebab kematian Qian Meng? Baiklah, akan kuceritakan perlahan. Dulu dia juga tidak patuh sepertimu, jadi kubawa dia dan kuikat di sini. Apa yang kau lakukan? Selama 3 hari, 3 malam penuh, aku bersamanya mencoba semua mainan di sini. Coba tebak, dia pakai yang mana berteriak paling kencang? Qian Meng, apa kau terlalu lelah berdiri? Akan kubantu mengendurkan otot-ototmu ya? Jangan. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Meng, maafkan aku. Seharusnya aku menemukanmu lebih cepat.
Chen Zhenghao. Kau ini iblis. Dia dulu sepertinya juga memakiku begitu. Oh ya, kalian berdua sepertinya satu sekolah ya? Kalian saling kenal? Mana mungkin kenal? Murid di sekolah kan banyak. Lagi pula, mau kenal atau tidak, tidak ada bedanya. Karena kau tidak akan pernah punya kesempatan kabur dari sini. Chen Zhenghao, apa maumu sebenarnya? Jangan terburu-buru. Qianmeng bahkan sudah tidak melawan lagi. Kenapa kau tetap membunuhnya? Memangnya kenapa? Aku bahkan tidak peduli. Wanita itu tidak bisa memenangkan kasusku. Dia bahkan masih berencana membawa Xiao Xiao kabur. Jadi, kau yang menggelapkan dana yayasan amal, kau yang memaksanya bunuh diri, dan kau juga memalsukan semua tuduhan mendorongnya untuk bunuh diri. Kamulah yang memalsukan bunuh dirinya. Memang kenapa? Chen Zhenghao, mimpi kamu benar-benar membunuhnya. Aku pasti akan membawa bajingan sepertimu ke pengadilan. Aku juga akan membuatmu merasakan akibat melawan aku. Nanti, aku akan membuatmu merasakan mana yang berteriak lebih keras. Kamu atau Qianmeng? Jangan, Zhenghao. Aku hanya tergoda sesaat. Bisakah kamu melepaskanku kali ini saja? Sepertinya kamu tidak sekeras itu juga. Yao Yao, jarang sekali ada gadis sepertimu dengan kemampuan profesional yang bagus dan latar belakang keluarga yang bersih. Coba katakan, kenapa kamu harus melawanku? Maafkan aku. Aku salah. Sudah terlambat. Orang, bawakan dia papan aku preso. Bos, gawat. Polisi datang. Apa? Kenapa mereka tiba-tiba datang? Polisi bilang teman Nyonya tidak bisa menghubungi Nyonya, jadi dia melapor polisi. Ini ulahmu ya kan? Bukan aku. Ponselku sudah kalian ambil sejak lama. Itu pasti sahabatku. Dia meneleponku setiap hari. Dia memang sensitif dan mudah curiga. Begitu dia tidak menemukanku, dia akan berpikir yang tidak-tidak. Sekarang kau ikut aku keluar dan jelaskan semuanya. Kalau kau berani tidak jujur, Tidak akan. Aku janji tidak akan bicara yang macam-macam. lepaskan dia. Satu jam lagi, lapor polisi. Anak pintar. Pergi. Polisi sudah pergi? Mereka tidak curiga apa-apa, kan? Ayah, jangan khawatir. Mereka cuma bertanya beberapa hal. Hahaha. Bagus. Syukurlah. Sekarang ini, kau sedang berkampanye menjadi ketua yayasan amal. Ini adalah saat krusial. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Li Xiao, penampilanmu tadi lumayan bagus. Tapi itu masih belum cukup untuk menebus kesalahanmu kemarin. Pengawal, bawa dia ke penjara bawah tanah. Baik, jangan Zhenghao. Jangan. Aku tidak mau kembali. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Setelah semalaman ini, aku juga sudah memikirkannya. Aku bersedia membantu kalian. Aku pengacara tingkat 1. Aku masih bisa membantu kalian menghindari banyak celah hukum. Hahaha. Sudah cukup terlatih ya? Haha. Tapi masih belum cukup. Li Xiao, aku ingin kau, mulai sekarang, tidak bisa lagi melawan sedikit pun. Bawa dia. Jangan, Zhenghao. Aku juga bisa membantumu untuk mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi ekonomi amal. Bagaimana caramu melakukan itu? Bukankah ada grup Li Ming yang mencalonkan diri bersamamu? Betul. Aku punya informasi buruk tentang perselingkuhannya. Selama itu dirilis pada hari pemilihan, dia akan kehilangan kredibilitas publiknya dan kalah. Tidak mungkin. Sejauh yang ku tahu, Li Ming ini selalu menjaga reputasinya.
Kau tidak bohong kepada kami, kan? Itu semua hanyalah persona yang dia bangun, tapi itu adalah perjanjian yang dicapai secara pribadi. Publik tidak mengetahui. Di mana datanya? Ada Yao. Kau berikan aku informasinya. Untuk masalah yang lalu, kita anggap saja sudah lewat. Mulai sekarang dan seterusnya, kau hanya perlu membantu kami dengan sepenuh hati, melakukan pekerjaan untuk keluarga Chen. Aku jamin, kau akan menikmati kemewahan dan kemuliaan tanpa akhir. Ma'am, Aku akan menepati janjiku. Tidak masalah. Datanya ada di kamarku. Aku akan mengambilnya sekarang. Dengar, nak. Menurutmu, apakah perkataan wanita ini bisa dipercaya? Ayah, tenang saja. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah terlahir dengan kekuatan yang lebih besar dari orang biasa. Sebenarnya, dia hanya wanita bodoh yang mudah ketakutan. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang benar-benar bodoh. Bagus. Dengan foto ini, Liming, kurasa mana bisa dia melawanku lagi. Aku sudah tidak sabar. Aku akan segera menemui media. Jangan. Maksudku sekarang kampanye masih lebih dari seminggu lagi. Jika kita bocorkan terlalu cepat, itu hanya akan membuat Liming bersiap-siap lebih awal. Kita tidak akan mendapat Efek pukulan telak. Ada benarnya. Yang dikatakan Yao masuk akal. Liming ini Adalah pengusaha terkenal. banyak yang mendukungnya. Jadi, kita harus sangat yakin baru bisa bertindak. Xiao, apa lagi yang kau lakukan? Xiao, sudah kuperingatkan kamu? Jangan menangis. Kapan kamu akan ingat? Ayah, maafkan aku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan selemah dirimu. Jangan, Apa kamu mau melawanku? Zheng Hao. Sekarang adalah momen penting untuk kampanyemu. Jika bisa membawa Xiao muncul di depan umum, itu akan membentuk citramu. Jadi, Xiao tidak boleh terluka. Masuk akal. Xiao, mulai sekarang, kamu harus patuh. Kalau begitu, mulai sekarang, Xiao akan kuserahkan padamu untuk diurus. Jangan sampai aku mendengar dia menangis lagi. Xiao, sakit tidak? Kecil Xiao, sakit tidak? Bibi akan membalutkan ini untukmu. Mau ya? Nenek sedang sakit. Aku ingin menuangkan air dan memberinya obat. Kalau begitu, setelah Bibi selesai membalutmu, kita akan merawat nenek bersama-sama. Mau ya? bajingan. Jangan menangis lagi ya. Nyonya Direktur, Bintang Harapan Kotayun, Yayasan Amal akan mengadakan pemilihan ketua baru minggu depan. Anda telah menyumbangkan banyak uang untuk yayasan. Yayasan mengundang Anda untuk hadir. Tidak tertarik. Apakah Yao sudah ditemukan? Belum. Lanjutkan pencarian. Baik. Xiao, kenapa tanganmu? Ibu, katakan sejujurnya padaku. Apakah kamu dan Xiao sudah lama menderita kekerasan dalam rumah tangga dari ayah dan anak keluarga Chen? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Lihatlah luka-luka di tubuh kalian. Jelas bukan luka yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Sampai kapan kamu akan terus menutupi mereka? Xiao baru 5 tahun. Apakah kamu ingin dia terus hidup di bawah bayang-bayang ini? Aku tidak berguna. Tidak bisa melindungi Xiao.
mereka benar-benar lebih rendah dari binatang. Ibu, aku akan mencari kesempatan membawamu dan Xiao Xiao keluar meninggalkan tempat ini. Kita akan bersama memulai hidup baru, ya. Tidak ada gunanya. Ibu Xiao Xiao juga ingin membawa kita pergi. Tapi Yao Yao, pengaruh keluarga Chen tidak bisa kamu bayangkan. Kita tidak bisa melarikan diri. Lebih baik kamu sekarang, selagi belum terlalu dalam, segera cari cara untuk pergi. Tinggalkan tempat ini. Bu, aku sudah tahu Ibu Xiao Xiao dibunuh oleh Chen Zhenghao. Bu, jika aku menuntutnya, bisakah kamu membantuku bersaksi di pengadilan? Saya tidak tahu apa-apa. Jangan tanya lagi. Saya lelah. Xiao Xiao, Antarkan Bibi keluar. Bu, kalau saya menemukan bukti pembunuhannya, dia bisa diadili. Sebenarnya, apa yang kamu takutkan? Bu, kalau Ibu bersedia bersaksi di pengadilan, Ibu bisa menemui saya kapan saja. Bibi, tunggu sebentar. Ini diberikan ibu kepada saya. Semoga ini melindungimu. Kenapa begitu takut pada Chen Zhenghao? Mungkinkah selain menggelapkan uang negara dan membuat Meng Meng meninggal, mereka juga melakukan kejahatan lain? Apa sebenarnya itu? Saya tidak menyangka kamu juga bisa dipukuli, ya. Kak, Bagaimana kabar kakak ipar kecil saya itu? Sudahkah kamu mendidiknya dengan baik? Menurut saya, wanita itu memang harus sering dipukuli. Wanita itu memang harus sering dipukul, pukul saja beberapa kali. Dia pasti akan tahu apa itu artinya patuh pada suami. Haha. Kau masih berani mengejekku ya? Kudengar beberapa hari yang lalu. Kau dipukul oleh seorang wanita. Siapa dia? Kak, jangan bahas itu. Dia adalah juara bela diri selama beberapa periode, kekuatannya tak terbatas. Dia memukulku sampai aku mimpi buruk berhari-hari. Ngomong-ngomong, bulan lalu aku menyuruhmu mengirim barang itu. Apakah perjalanannya lancar? Tidak hanya sekali, aku mendengar mereka menyebut-nyebut barang itu. Sebenarnya barang apa itu? Kak, aku mengurusnya. Kau tenang saja. Barang sudah sampai dengan aman. Ngomong-ngomong, Kak. Itu. Barang yang kita kirim setiap hari itu Apa sih? misterius sekali. Tidak membiarku ikut campur. Tidak ada apa-apa, Kak. Semangatmu ini terlalu tegang sekali. Villa ini, kau kelilingi. Seperti drum besi. Bagaimana mungkin ada orang lain yang masuk? Ayo, kita bicara di ruang rahasia. Bu, biar aku bantu. Oh, tidak perlu. Sudah selesai ku buat. Tinggal makan saja. Sup apa ini? Kelihatannya enak. Boleh aku coba? Jangan. Ini sup labi-labi. Tidak bagus untuk anak perempuan. Bisa membuatmu gerah. Benarkah? Tapi kenapa aku mencium bau nitrit? Aku ingat pernah belajar di buku kimia, jika dikonsumsi dalam jangka panjang dengan dosis nitrit tertentu akan menyebabkan kerusakan pada organ penting manusia, meningkatkan risiko kanker. Dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kematian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Bu, kenapa Ibu lebih memilih meracuni mereka daripada bekerja sama denganku untuk mendapatkan bukti? Mereka bukan orang biasa. Meskipun kamu mendapatkan bukti, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dari villa ini.
Kamu tidak bisa membayangkan apa yang sudah mereka lakukan. Yao Yao, jangan selidiki lagi. Cari kesempatan untuk kabur saja. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sulit kamu. Untuk melepaskan diri. Yao Yao, siang ini, Afei akan makan malam di rumah. Masaklah beberapa hidangan andalanmu. Aku akan minum-minum dengannya. Baik, Kak. Aku datang. Kak, hari ini aku harus mencicipi masakan kakak ipar. Kalian saling kenal? Ini mantan ipar perempuanku. Kak, dia itu... Kamu sudah gila? Dia itu apa? Yang ingin dia katakan adalah aku bertemu dengannya saat aku sedang melakukan bantuan hukum di pinggir jalan. Ternyata namamu Chen Fei. Ya, kebetulan sekali sekarang kita sudah jadi keluarga. Ada apa? Apa kamu terlalu lapar sampai tidak bisa berdiri tegak begitu? Aku akan langsung masak sekarang agar kamu bisa mencoba masakan kakak ipar. Kenapa kamu hanya diam saja seperti orang bodoh? Ayo, temani aku minum dulu. Baiklah, Kak. Kak, dengarkan aku. Kak, perutku tidak enak. Mau ke kamar kecil dulu ya. Sangat misterius sekali. Fei, kenapa lama sekali? Cepat duduk. Kak, aku beritahu ya. Wanita yang kakak nikahi itu, dia adalah pemenang 5 kali berturut-turut. Aduh, lihatlah aku sampai lupa mengambilkan kalian minuman. Oh, bisa ceroboh sekali. Fei, cepat duduk. Duduk. Baik, silakan duduk. Tadi, aku lihat ada whisky di rumah. Aku buatkan 2 minuman untuk kalian. Ini adalah Bloody Mary. Aku sengaja membuatnya lebih pekat. Cicipi. Baik, terima kasih kakak ipar. Aku pernah dengar sebuah legenda. Dahulu kala, Bloody Mary ini harus ditambahkan sedikit darah peminumnya agar rasanya lebih murni. Adik, ada apa ini? Tidak perlu seribet itu. Aku hanya bercanda kok. Jangan takut, mana mungkin pakai darah sungguhan sekarang. Kalian ngobrol saja dulu. Aku mau cek makanan dulu. Baik. Fei, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kaki kursi ini miring lagi? Aduh, aku harus melepasnya dan memasangnya kembali. Menurutku, kursi ini sama seperti manusia. Apapun yang dilakukan harus sesuai aturan. Jika seseorang memaksa melangkahi batas dan ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, maka keempat anggota badannya akan dilepas. Satu persatu akan dilepas. Kalian setuju kan? Setuju. Kakak ipar, aku tiba-tiba teringat ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Berhenti. Kak ipar, ada apa lagi? Makanannya sudah siap. Hehe. Tidak. Tinggal. Aku tiba-tiba ingin makan masakan Kak ipar. Tiba-tiba aku tidak ada urusan. Aku akan pergi setelah makan. Benar kan? Fei, kenapa kamu aneh sekali hari ini? Kak ipar, Kak. Perutku sakit lagi. Aku akan ke toilet lagi. Ke toilet. Chen Fei. Bagaimanapun juga, kamu adalah tokoh yang disegani di dunia gelap maupun terang. Bagaimana bisa kamu ditakut-takuti oleh seorang wanita? Tidak. Wanita ini, dia jelas mengenal mantan istri sepupu. Kenapa masih menyamar dan tetap tinggal di sini? Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu sepupu. Kamu mau apa? Aku datang untuk memberi adikku beberapa obat diare. Hei, ini keluarga Chen. Jika kamu berani berbuat onar, kamu juga tidak akan bisa lari.
Menurutmu aku akan takut? Aku tanya padamu, sebenarnya keluarga Chen bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang apa lagi? Grup Chen fokus pada logistik, semua orang tahu. Aku lihat kamu ini tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Bukan? Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Chen Zhenghao sebenarnya berbisnis apa? Saya benar-benar tidak tahu. Keluarga, saya benar-benar tidak tahu kok. Orang-orang di rumah mengira saya terlalu gegabah. Jadi, mereka tidak membiarkan saya terlalu terlibat. Saya hanya mengurus bisnis logistik. Baiklah, kalau begitu, saya ganti pertanyaan. Chen Zhenghao sangat ingin menjadi ketua Yayasan Amal. Apa yang ingin dia lakukan? Saya akan bilang. Sebenarnya, Yayasan Amal itu hanya kedok. Tujuannya adalah untuk mengelapkan uang sumbangan. Hanya dengan menjadi ketua, dia bisa sepenuhnya mengendalikan yayasan itu. Di mana buku rekeningnya? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu atau... Aku tahu. De Brancas, de Juan Belajar. Kakak. Aku sudah bilang semua. Bisakah kamu mengampuniku? Aku janji. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku janji. Adik, omong kosong. Apa yang kamu katakan ini? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu padamu? Kamu sudah tahu rahasiaku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja? Tapi aku tidak seperti kalian keluarga Shen. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tidurlah yang nyenyak. Ibu? Cepat ikut denganku. Aku tahu ada tempat yang pasti tidak akan mereka temukan. Ibu, Ayah ibu? Li Xiao mana? Belum datang? Yao Yao di rumah menyiapkan hadiah. Sebagai hadiah untuk keberhasilan kampanye Anda. Setelah selesai, dia akan segera datang. Cukup pakai juga ya. Ayo, kita masuk duluan. Entah Chen Fei tahu atau tidak kata sandinya, waktu tidak cukup. Astaga. Presiden Liming, bukankah selama ini reputasinya bagus? Bagaimana bisa selingkuh? Mengenal orang, tapi tidak hatinya. Diberitakan skandal pada hari pemilihan. Liming tidak lagi punya harapan menjadi ketua Yayasan Amal. Tentu saja, Chen Zhenghao yang akan terpilih. Dia adalah 10 pemuda teladan, terkenal di kota Yuncheng kita, pengusaha dermawan. Wajar kalau dia terpilih. Kedua kandidat sudah selesai berpidato. Sekarang mari kita mulai pemungutan suara. Yang setuju Chen Zhenghao, Pak Chen, menjabat sebagai Ketua Yayasan Amal Harapan Cahaya, silakan angkat tangan untuk memberikan suara. Saya sekarang mengumumkan bahawa yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Amal Harapan Cahaya adalah Presiden Chen Group. Saya tidak setuju. Aku tidak setuju. Siapa ini kok seperti familiar? Sepertinya ini istri baru Pak Chen. Kenapa dia ciba-ciba? Melawan begitu, apa ada rahasia di baliknya? Li Xiao, apa lagi yang mau kamu ributkan? Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah. Aku bisa membuktikan bahwa Chen Zhenghao mengeluarkan berita bohong
itu palsu. Dia memfitnah Tuan Liming. Foto-foto itu aku yang menjadit. Ini foto aslinya, bisa dibandingkan. Cepat, asisten. Cepat. Bagikan foto-foto ini. Terima kasih, Nona. Sudah membantuku mengklarifikasi. Tidak kusangka, demi pemilihan, Chen Zhenghao, Berani memasukkan informasi secara terbuka. Ini masalah integritas. yayasan kami tidak bisa mentolerir persaingan tidak sehat semacam ini. Li Xiao, kau sengaja menjebakku ya? Dengarkan saya semua. Foto ini dia yang memberikannya padaku. Pasti dia dan Li Ming sudah bersekongkol sebelumnya dan sengaja menjebakku. Suamiku, jangan panik. Ini baru permulaan. Li Xiao, mengapa kamu melakukan ini? Kita adalah suami istri. Kita maju bersama dan angkur bersama. Apakah kamu tidak ingin suamimu sukses dalam karirnya? Semua itu dibangun di atas kebohongan. Chen Zhenghao. Hari ini, di depan kamera siaran langsung gini. Aku akan mengungkap wajah munafikmu. Ini adalah bukti bahwa Chen Zhenghao selama bertahun-tahun menggunakan jabatannya di Dewan Direksi untuk menjalapkan dana amal yayasan. Jumlahnya mencapai 1 miliar. Ini adalah laporan keuangannya sekarang ini. Ini semua palsu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pembukuan ini sangat jelas. Siapapun di yayasan ini bisa membedakan mana yang benar dan salah, bisa membedakan yang asli dan palsu. Buktinya sangat kuat, apalagi yang mau kamu bantah. Beraninya kamu. Uang yayasan ini untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah, dan juga banyak korban bencana yang menderita. Anak-anak yang tidak mampu sekolah, dan juga banyak korban bencana yang menderita. Dia berani melakukan ini. Parasit masyarakat seperti ini. Uang yayasan ini Dia berani melakukan ini. Anak yang tidak mampu sekolah, dan juga banyak korban bencana yang menderita. menderita. Korban bencana yang Orang menderita seperti ini. Seharusnya sudah lama dijerat hukum. Diberi gelar, seharusnya sudah lama Bagaimana dijerat bisa parasit hukum. masyarakat seperti ini? Bagaimana bisa parasit masyarakat seperti ini? Wajah asli orang ini. Cepat masukkan dia ke penjara. Orang seperti Segera ini, kirim cepat dia ke masukkan penjara. penjara. Bagaimana rasanya reputasi hancur? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu melakukan ini. Apa untungnya untukmu? Suamiku, Aku hanya ingin melihat di balik wajah munafikmu sebenarnya seperti apa wajah burukmu itu. Dan harus kuakui cukup menarik. Dasar orang jahat. Aku bunuh kamu. Hey, Lepaskan dia. Suamiku, aku salah. Aku hanya tidak ingin kamu terus melakukan kesalahan. Kamu masih berakting ya? Dulu seharusnya aku membunuhmu. Jangan. Aku salah. Kenapa seluruh tubuhnya penuh luka? Chen Zhenghao, dia juga melakukan KDRT. Aktingnya sangat bagus. Ternyata dia pelaku KDRT. Chen Zhenghao, kamu itu hanyalah pria KDRT yang suka memukul dan memarahi. Aku beritahu kamu, meskipun kamu membunuhku hari ini, aku akan tetap mengungkapkan kejahatanmu dalam memukul dan memarahi keluargamu serta kejahatanmu membunuh mantan istrimu. Akan kubongkar. dia membunuh mantan istrinya. Bukankah mantan istrinya bunuh diri karena takut dihukum? Perkataan pria KDRT tidak bisa dipercaya. Bisa jadi dia yang memaksa orang itu sampai meninggal. Dulu saat istrinya meninggal, dia menangis terseduh-seduh di depan kamera. Tidak disangka di belakang dia melakukan KDRT. Perkataan pria KDRT. Tidak bisa seorang pun dia bunuh. Tidak disangka di belakang dia Saudara-saudara, melakukan KDRT. jangan dengarkan omongan ngawur wanita ini. Menantu perempuanku itu bunuh diri. Dulu forensik sudah memberikan hasil identifikasinya. Aku bisa membuktikan. Aku melihat sendiri, ayah memaksa ibu melompat dari atap gedung. Anak kecil tidak akan berbohong. Di depan putri kandungnya sendiri membunuh ibunya. Ini akan menyebabkan trauma psikologis yang besar bagi anak itu. Chen Xiao. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal seperti itu? Dengarkan aku semua. Putriku baru 5 tahun ya. Dia sama sekali tidak bisa membedakan benar dan salah. Pasti ada orang yang punya niat buruk yang menyuruhnya melakukan ini. Aku ulangi sekali lagi ya. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Semua ini adalah Li Xiao. Dia melakukannya untuk membalas dendam padaku. Sengaja menjebakku. Dialah yang sebenarnya benar-benar seorang maniak kekerasan. Aku punya bukti. Lihatlah semua. Kekuatan ini terlalu besar. Dengan kekuatan sebesar ini, bisakah Chen Zhenghao menggalakannya? Zhenghao, apa kau benar-benar berpikir kau sudah mengangkurkan semua bukti?
Meng Meng. Lepaskan Xiao Xiao. Dasar kau binatang. Dia juga putrimu, tahu? Kalau iya, kenapa memangnya? Jika kau ingin dia hidup, Kau harus menulis sendiri surat pengakuan dan surat wasiat. Akui semua tindakan mengelapkan dana publik yayasan yang sudah kau lakukan. Kalau tidak, aku akan... jangan. Akan kutulis. Sekarang juga akan kutulis. Jijik sekali. Menggunakan putrinya sendiri untuk mengancam seorang ibu. Untuk mengancam seorang ibu, putrinya sendiri. Sok Suci, mengancam Binatang seorang begitu ibu, binatang. putrinya sendiri. Mengancam seorang ibu, putrinya sendiri. Orang seperti ini masih punya muka. Mengancam seorang ibu, putrinya sendiri. Muncul di hadapan publik. Ini semua palsu. Di hadapan bukti, kamu masih mau berkelit? Kamu yang membunuh Meng Meng. Dia itu Gadis yang begitu baik. Padahal masa depannya cerah sekali. Semua ini gara-gara kau, bajingan. Dengar ya, Chen Zhenghao. Sebelum kesini, aku sudah lapor polisi. Tinggal tunggu saja membusuk di penjara. Oh. Jadi, kamu kenal Qian Meng, ya? Pantas saja sebelumnya kamu begitu peduli padanya ya. Sampai mati-matian ingin menikahiku? Semua ini kamu yang merencanakan kan? Akan kubunuh kau hari ini. Bagus sekali. Gerakan Nona ini sungguh lincah. Tunggu, kok aku merasa tidak asing dengannya ya. Dia itu juara turnamen bela diri nasional 5 kali berturut-turut. Gerakan Nona ini sungguh lincah. Aku Kok aku merasa tidak asing dengannya ya? dengannya. Tidak asing dengannya ya? Keren banget. Pantas saja dia bisa membongkar kedok si munafik Chen Zhenghao itu. Meng Meng, akhirnya aku bisa membalaskan dendamu. Tenang saja, aku pasti akan membuat Chen Zhenghao bajingan ini mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Meng, maafkan aku. Kamu sudah tidur di sini selama bertahun-tahun dan aku baru datang menjengukmu sekarang. Aku bingung, kenapa aku melihat Xiao Xiao begitu akrab. Ternyata dia anak... Baiklah. Yao Yao, lihatlah. Meng, kamu ini sangat telaten sekali. Nanti siapapun yang menikahimu pasti akan sangat bahagia sekali. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja punya pacar? Kapan kamu akan membawanya pulang untuk dikenalkan padaku? Mungkin nanti saja, setelah kamu selesai dengan perlombaan. Oke. Meng, nanti kamu harus punya anak perempuan sendiri ya. Pasti akan sangat menggemaskan. Saya akan jadi ibu baptisnya, ajarkan dia bela diri dan bertarung. Baiklah. Kalau begitu, nanti putriku. Akan kuserahkan kepadamu, ibu baptisnya, untuk dilindungi. tentu. Kamu tenang saja. Nanti Xiao Xiao itu sudah seperti anak kandungku sendiri. Saya tidak akan membiarkan siapapun menindas dia lagi. Xiao Xiao. Ayo, berikan bunga ini pada ibu. Berbicaralah dengannya. Biarkan dia melihat betapa cantiknya dirimu sekarang. Bu, apa rencanamu selanjutnya? Aku tahu kamu tidak ingin berpisah dari Xiao Xiao. Kamu nanti tinggal saja bersama kami. Tidak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yang penting Xiao Xiao baik-baik saja. Aku. Meng, sekarang Chen Zhenghao sudah ditangkap. Dia mungkin akan mendekam di penjara seumur hidup. Kamu sebenarnya takut apa sih? Yao Yao, sudahlah, jangan tanya lagi. Kekuasaan keluarga Chen itu tidak terbayangkan olehmu. Kamu lebih baik segera cari cara untuk mengajukan perceraian dan bawa Xiao Xiao pergi ya. Aku segera sampai. Meng, bibiku pingsan. Aku mungkin harus pergi ke rumah sakit. Xiao Xiao akan kutitipkan di rumah teman. Kamu sendiri bisa kan? Tenang saja, keluarga Chen tidak akan berani macam-macam padaku. Baiklah. Presiden, Nonali sudah ditemukan. Dia ada di mana? Jangan dengarkan omong kosongnya. Semua catatan ini sudah jelas. Siapapun di yayasan ini bisa membedakan mana yang benar dan salah, membedakan mana yang asli dan palsu. Yao Yao. Yan.
Aku dilarang ikut bertanding. Meng Meng juga hilang. Bagaimana ini? Jangan takut. Kau masih punya aku. Aku akan menemanimu mencari Meng Meng. Yao Yao. Kau belum makan seharian. Aku akan ke dapur membuatkanmu bubur. Ayan, dalam 1 minggu, jika engkau tidak pulang untuk mewarisi harta keluarga, aku akan menyerahkan perusahaan ini ke tangan pamanmu. Segera pesankan aku tiket ke Kotayun. Baik. Paman kedua, Ahau ditangkap polisi. Bagaimana kalau masalah kita ini? Kalau sampai ketahuan, Perdagangan organ ini, itu kejahatan berat loh. Kita semua takkan bisa lolos. Harus cepat cari cara untuk mengeluarkan Ahau. Soal penggelapan dana sumbangan yayasan, aku bisa mencari seseorang untuk mengaku bersalah. Tapi soal pembunuhan, kau ini bodoh sekali. Mengapa membiarkan Ahau melakukannya sendiri? siapa sangka wanita Kian Meng itu, dia masih menyimpan sesuatu. Hal-hal lain sudah kita bereskan semua. Hanya rekaman itu. Tenang saja, aku punya cara. Bibi, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa kan? Kenapa bisa pingsan? Aku hanya melihatnya siaran langsung si brengsek itu. Tekanan darahku naik. Jangan khawatir. Kalau bukan karena aku menonton TV, aku tidak akan tahu kalau keluarga Chen adalah sarang kejahatan seperti itu. Mengapa kamu terluka? Bibi, apa kamu tidak tahu kemampuanku? Ini hanya untuk mengelabui mereka. Kalau tidak, siapa yang bisa melukaiku? Chen Zhenghao, si serigala berbulu domba itu. Cepatlah ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Jauhi dia. Jangan khawatir, Bibi. Aku sudah mengajukannya. Hanya saja, hak asuh Xiao Xiao akan sedikit sulit. Xiao Xiao adalah satu-satunya kerabat Kian Meng. Aku harus mendapatkan hak asuh Xiao Xiao kembali. Hidup memang tidak terduga. Siapa sangka sahabatmu yang kau cari bertahun-tahun, ternyata mantan istri bajingan itu. Benar, Bibi Cassil. Nanti kamu harus berhati-hati. Aku rasa keluarga Chen tidak sesederhana kelihatannya. Baik. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan pergi keluar kota. Tinggal di rumah pamanmu sebentar. Tidak akan merepotkanmu. Apa yang kau bicarakan? Baru-baru ini terungkap pengusaha dermawan kasus pembunuhan istri dan korupsi. Disidangkan hari ini, pihak kejaksaan tidak dapat menyerahkan rangkaian bukti yang lengkap. Putusan tingkat pertama, membebaskan tanpa tuntutan. Bukankah? Katanya buktinya sudah jelas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bibi Castle, istirahatlah dulu. Aku akan pergi melihat ada apa sebenarnya. Pak Chen, sekretaris Anda keluar dan mengaku menyelewengkan dana amal. Apakah ini sama seperti mantan istri Anda yang didorong untuk menanggung kesalahan? Saya juga tidak percaya bahwa bawahan saya bisa melakukan hal seperti itu. Saya juga sangat sedih, sama seperti kalian. Mantan istri Anda mengidap skizofrenia. Apa penjelasan Anda? Istri saya, dia kecanduan judi. Si mentalnya juga bermasalah. Saya sendiri tidak ingin dia semakin terjerumus. Jadi, terpaksa saya melakukan ini. Yao Yao, bagaimanapun juga, kita adalah suami istri. Apapun masalahnya, saya rasa kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu kenapa? Ingin menuduh saya begitu banyak tuduhan tak berdasar? Bersiaplah menghadapi kemarahanku. Wanita. Yao Yao. Penyalahguna dana amal ada di sini. Akan kuhabisi kamu, si munafik. Akan kuhabisi kamu, si pelaku KDRT. Bahkan dana amal pun berani kau curi. Li Xiao, kita berdua. Lihat saja. Di line. Hurry. Jangan lari. Kejar. Yao Yao,
Ini data yang kau minta aku cari tentang perusahaan keluarga Chen. Aku menemukan beberapa informasi. Lihatlah. Ambil. Lihat. Ini adalah sekolah harapan yang didanai keluarga Chen selama bertahun-tahun. Murid-murid di sekolah ini setiap tahun, tingkat putus sekolahnya mencapai 30%. Sekolah harapan menanggung biaya sekolah. Kenapa tingkat putus sekolahnya bisa setinggi ini? Ini juga inti masalahnya. Aku meminta temanku yang mengajar di daerah pegunungan untuk memeriksa sekolah. Dan arsipnya? Ternyata anak-anak yang putus sekolah itu semua menghilang. Mereka Ada apa? Kau menemukan sesuatu? Sepertinya aku harus kembali ke keluarga Chen. Liu besar, tolong bantu aku memeriksa lagi informasi keluarga Chen. Dan berkasnya. Pergi dulu. Baik, hati-hati ya. Dia adalah pria yang dinikahi Yao Yao, bajingan itu. Terlihat begitu familiar. Ya, namanya Chen Zhenghao, Presiden Grup Chen. Utamanya bergerak di bidang logistik, sebelumnya dia pernah datang ke perusahaan untuk menemui Anda, ingin membahas kerja sama dengan Anda. Departemen pemasaran setelah evaluasi, merasa Grup Chen bertindak tanpa aturan, melibatkan baik dunia terang maupun gelap, dan menolak. Melihat sifat Yao Yao yang membenci kejahatan, seharusnya dia tidak akan semudah itu melepaskannya. Perintahkan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Chen Zhenghao ini. Sekarang kita akan langsung berkunjung. Aku menemukan Afei di ruang bawah tanah. Dia bilang wanita jahat itu memaksanya memberitahu lokasi buku kas, lalu memenjarakannya. Hanya dengan sedikit bukti itu, dia ingin menghukumku? Itu khayalan belaka. Tapi semua kerja keras kita di yayasan sia-sia. Semuanya gara-gara wanita jahat itu. Aku pasti akan sendiri mengambil organ tubuhnya untuk direndam dalam arak. Aduh. Jangan bicara seperti itu. Apa kau tidak dengar kabar di internet? Wanita itu sudah memenangkan 5 kejuaraan wushu berturut-turut loh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah minta bantuan teman-teman. Pasti bisa membuat wanita ini menyerah. Kau mau membakar tanganku ya? Tidak. Aku tidak. Melihatmu saja aku sudah kesal. Katakan, apa kau dan Li Xiao, wanita itu, sudah bersekongkol? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan buktinya? Tidak. Aku tidak. Ma, di mana Xiao Xiao? Dia di mana? Kau mau apa? Ma, aku ini ayah kandung. Xiao Xiao. Tidak dengar? Putramu bertanya. Di mana? Xiao Xiao. Katakan. Aku tidak tahu. Aku beri kau kesempatan terakhir. Mau bilang atau tidak? Dia di rumah teman Yao Yao. Yao, baru sebentar. Tidak ketemu saja. Ya? Sudah kangen aku secepat ini? Kau tahu aku akan datang. Kalau bukan aku yang membiarkanmu masuk, kau kira kau bisa menyelinap masuk dengan mudah begitu saja. Spesimen-spesimen itu semuanya. Tak kusangka keluarga Chen kalian di balik layar masih melakukan perbuatan semacam itu. Hei, kalau tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Acai, tangkap dia.
Ini orang yang kau bawa untuk membantu, ya. Sepertinya tidak becus sih. Hei, jangan mendekat. Ayo, bawa dia masuk ke sini. Siau. Kau bajingan, mau apa kau? Menyerah saja dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Dia itu putri kandungmu. Lalu kenapa? Anak yang cuma jadi beban, memeliharanya sampai sebesar ini. Sudah cukup. Kau ini tidak punya hati, kau bajingan. Cepat lepaskan. Xiao. Li Xiao, apa kau akan membiarkan saja dia mati? Cepat hentikan. Chen Zhenghao, lakukan padaku saja. Cepat lepaskan Xiao. Suntik dia. Sekarang kau bisa melepaskannya kan? Bibi. Jangan takut. Dasar wanita jahat. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Bawa dia. Li Xiao, kau melawanku apa benar-benar sepadan? Kalau mau menyiksa, lakukan saja. Mau memukul, mau memaki, silakan saja. Hahaha. Aku sekarang sudah tahu. Kau berlatih bela diri sejak kecil. Kulitmu tebal dan kuat. Penyiksaan fisik biasa. Bukan apa-apa bagimu. Jadi hari ini, aku akan memberimu sesuatu yang baru. Buatmu merasakan kenikmatan paling ekstrem sebagai seorang wanita. Pemandangan yang begitu seru. Bagaimana bisa tidak dan disimpan? Tunggu apa lagi? Mulai saja. Terima kasih, bos. Pergi. Li Xiao. Aku suka yang seperti ini. Punya banyak kemampuan, tapi hanya bisa marah-marah. Hahaha. Bos? Ada apa? Prasdirbo dari Mo Group tiba-tiba datang berkunjung. Orang itu sekarang ada di ruang tamu. Bagaimana bisa mereka datang? Mengganggu saja. Jaga dia baik-baik untukku. Nanti aku kembali untuk melanjutkan. Baik, bos. Wah, Bo. Ada angin apa kok Anda sampai datang kemari ya? Sungguh suatu kehormatan bagi gubuk saya ini, ya? Bos Chen berlebihan. Entah Bos Bo datang hari ini untuk apa? Saya sedang dalam perjalanan dinas di Kota Yun. Dengar-dengar Bos Chen akhir-akhir ini sedang tidak terlalu baik. Jadi saya sengaja datang menjenguk Anda. Bos Bo, ini pasti datang untuk menertawakan saya, ya? Tentu saja tidak. Begini Bos Chen. Kerjasama yang Anda ajukan terakhir kali itu, perusahaan kami setelah evaluasi detail sangat tertarik. Kami ingin terus bekerja sama dengan Anda. Hahaha, begitu rupanya. Hanya saja, hari ini saya tiba-tiba ada urusan penting. Bagaimana kalau lain kali saja kita bicara di kantor? Jangan terburu-buru. Rumah Anda direnovasi dengan baik, ya? Apakah Anda keberatan jika kami berkeliling? Tentu saja tidak keberatan. Hanya saja, hari ini saya mendadak ada urusan. Saya khawatir. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu menemani. Kami bisa berkeliling sendiri. Bos. Sepertinya bos Bo ini punya niat buruk. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Grup Bo adalah perusahaan besar. Kita tidak boleh menyinggung mereka untuk saat ini. Si dia ketat-ketat. Tempat-tempat yang tidak boleh didekati, pastikan dia tidak bisa mendekatinya. Baik. Sebenarnya apa tujuannya? Bos, Anda sudah datang. Bagaimana? Apa dia patuh? Tenang saja, bos. Kami mengawasinya dengan baik. Tidak ada masalah.
Sekarang, mari kita sambut neraka yang sesungguhnya. Bos. Kau? Aduh, Nyonya besar Anda ini. Ahau Nyonya besar menyuruhku ke sini untuk membawakan makanan. Terima kasih, Nyonya besar. Aduh. Hah, Nyonya besar. Dia tidak boleh kelaparan sepanjang siang dan malam. Jangan menyusahkan kami, Nyonya. Berikan saja dia bakpao ini. Jangan khawatir, Ahau tidak akan marah. Bos. Kalian berdua, kemari. Kalian berdua, kemari. Bos, Suka merekam ya? Kalau begitu, rekam sepuasnya. Kalian berdua, lucuti pakaiannya. Siapa yang selesai duluan boleh pergi. Maafkan aku, bos. Maaf, bos. Serang. Cepat, tolong. Cepat. Tangkap dia. Aku sudah tahu, efek bius tidak akan secepat itu hilang. Serang. Maaf Direktur Bow, Direktur Chen sedang istirahat. Anda tidak bisa masuk. Tidak. Li Xiao, jangan berjuang sia-sia lagi. Kau tidak akan bisa kabur. Yao Yao. Yao Yao. Ayan, Yao Yao. Kalian saling kenal? Serang dia. Yao Yao, aku kembali. Yao Yao. Ayan, kau punya masa depan yang cerah. Kau tidak seharusnya berhenti karena aku menemukan beberapa petunjuk tentang Meng Meng. Aku akan menemukannya. Semoga masa depanmu cemerlang. Jaga dirimu. Ayan, kenapa aku masih bermimpi? Apakah aku di dalam mimpi juga memiliki kehangatan? Ayan, benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di Yuncheng? Kalau saja aku tidak melihatmu di TV,
kau masih berencana bersembunyi sampai kapan? Aku kira kau sudah menikah dan punya anak. Aku hanya menginginkanmu. Yao Yao, bagaimana kamu bisa menikah dengan Chen Zenghao? Bibi yang mengatur perjodohan. Bukankah ini aku sudah tidak muda lagi? Aku tidak ingin dia khawatir lagi. Oh ya, Ayan. Meng Meng dibunuh oleh Chen Zenghao. Bajingan itu, aku akan membalaskan dendamnya Apa yang ingin kamu lakukan? karena hukum sementara ini belum bisa memberinya hukuman yang setimpal. Maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya mengaku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Lakukanlah. Ayan, terima kasih. Presdir muda. Presdir. Orang-orang kami menemukan sesuatu. Di luar kota, perusahaan logistik Chen, orang yang kami kirim untuk mengawasi berhasil mengikuti salah satu truk logistik. Setelah menyelinap masuk, mereka menemukan bahwa yang diangkut sama sekali bukan barang, melainkan orang-orang yang dibius. Ayan, dulu di Villa Chen Zenghao di bawah ruang rahasia, aku pernah menemukan organ. Aku curiga. Ayan, bisakah kau membantuku? Tolong lindungi 2 orang. Tidak masalah. Presiden, ada beberapa masalah tak terduga. Saya ingin memberitahu semuanya bahwa Li Xiao berselingkuh saat menikah. Itulah mengapa ada tuduhan palsu beberapa hari yang lalu. Tujuannya adalah membuat saya menjadi pihak yang bersalah dan menceraikannya. Semuanya, silakan lihat VCR ini. Mereka hanya ingin aku menjadi pihak yang bersalah dan menceraikannya. Penjahat ini berani memfitnahku. Tidak apa-apa. Kita bukan figur publik. Masalah ini akan segera berlalu. Aku takut ini akan memengaruhi reputasimu. Aku tidak keberatan sama sekali. Tenang saja, aku sudah punya strategi untuk menghadapinya. Penjahat ini suka bermain, kan? Kalau begitu, aku akan menemaninya bermain sampai akhir. Ayan, bantu aku urus kepulanganku dari rumah sakit. Bagaimana situasi Bozian? Bos, Bow Group baru saja merilis pengumuman. Bozian menyatakan dia dan Nyonya adalah teman kuliah dan dia sudah lama diam-diam menyukai Nyonya. Menyadari bahwa dia tidak bisa menemukan Nyonya, sekarang dia akhirnya menemukannya. Dia hanya memikirkan diam-diam melindungi Nyonya. Aku benar-benar meremehkannya. Tidak kusangka semua kotoran ditudingkan padanya. Bos? Bow Group akhir-akhir ini selalu melawan kita. Banyak barang yang tertahan dan belum dikirim. Sialan. Bawa gadis kecil itu ke hadapanku. Kita cari dia untuk perhitungan. Ayo. Suamiku, kamu sudah pulang? Aku sudah masak untukmu. Cepat coba ini. Kenapa kamu di sini? Mana Bozian? Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Aku dan dia bersih. Aku sekarang hanya ingin hidup bahagia denganmu. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Kita ini suami istri. Apa aku aneh di rumah sendiri? Cepat coba. Hidangan mewah yang kumasak dengan sepenuh hati ini. Aku membuat fuki feipian, hati dan limpa babi goreng, juga sup ubi dan kulit babi. Hanya saja api di rumah terlalu kecil. Makanan ini sedikit mentah. Kemarilah, coba cicipi. Orang, bawa wanita jahat ini pergi. Bawa dia. Apa tidak bisa duduk dan makan dengan tenang saja? Harus main kekerasan begitu? Sereng. Siapa lagi Serangi bersama? Pergilah. Pergilah. Kalau tidak mau maju, menyingkirlah. Dan kalian, semua, Jangan. Tolong. Bawa Xiao Xiao kemari. Cepat. sayang,
Xiao Xiao dan ibu sudah dibawa ke tempat lain. Sekarang di villa ini hanya tinggal aku dan kamu. Tidak ada yang akan mengganggu kita makan lagi. Cepatlah sisipi. Bukankah kamu paling suka makan jantung, haci, limpa, lembung, jinjau? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Makan, cepat makan. Suamiku, kamu haus, kan? Masakan buatanku enak tidak? Li Xiao, Aku akan membunuhmu. mati kau. Kau juga ingin membunuhku seperti kau membunuh Qian Meng? Wanita jahat. Kalian semua wanita jahat. Mati saja kalian semua. Kau pikir ini menyenangkan? Giliranmu? Suka bermain pisau, ya? Bagaimana rasanya diperlakukan seperti ini? Aku bilang ini belum selesai. Apa kau juga memukuli Meng-Meng seperti ini? Suka sekali ya, membuat orang ingin mati. Aku juga akan membuatmu merasakan hal yang sama. Bukan ingin kabur? Kaburlah. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Bagaimana seru tidak? Kau tidak berpikir aku cuma menakutimu kan? Aku salah. Aku salah. Aku benar-benar tahu. Aku salah. Aku salah. Sudah terlambat. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Aku belum mati. Suamiku, kenapa lari? Ini baru permulaan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku akan membuat Meng-Meng semua penderitaan yang ia alami. Akan kubalaskan satu persatu. Aku janji akan bercerai denganmu. Aku akan langsung menceraikanmu. Bisa kan? Kamu setuju cerai? Hmm. Terus, hak asuh anak? Untukmu. Semuanya untukmu. Tapi kalau begitu, aku jadi tidak mau cerai lagi. Bagaimana ini? Bukan. Sebenarnya, apa maumu? Bukankah kau dan Bozian itu ada main setelah kamu menceraikanku? Bukankah lebih baik kalian berdua hidup bahagia? Daripada itu semua, aku lebih ingin kamu mati. Jangan. Aku lelah. Pergi. Masak untukku. Jangan berani-beraninya kamu mencoba kabur. Di luar rumahmu, sudah dikepung orang-orang Bozian hingga tidak ada jalan keluar. Yao. Buahnya sudah dicuci. Apa kamarnya sudah dibersihkan? Rumah sebesar ini tidak ada pelayan sama sekali. Kamu pasti sangat lelah. Baik. Aku akan segera membersihkan. Yao. Aku sudah susah payah membersihkan. Bisakah kamu membuang sampah ini ke tempat sampah? Kalau kotor ya sapu lagi. Kalau tidak, mau untuk apa kamu di sini? Cepat bersihkan. Setelah menyapu semua lantai, lap dengan kain pel sampai bersih.
Baik, baik, baik. Bibi, Ini, saya diutus oleh Yao Yao untuk menjemput Anda. Jangan khawatir, di sini aman. mana Yao Yao? Bagaimana keadaannya? Yao Yao ada di keluarga Chen. Kenapa dia kembali lagi? Cepat telepon dia. Suruh dia pulang. Tinggalkan tempat itu. Keluarga Chen. Keluarga Chen bukan orang biasa yang bisa dilawan. Bibi, Yao Yao melakukan ini untuk melindungi Xiao Xiao. Hanya dengan benar-benar membawa keluarga Chen ke pengadilan, Xiao Xiao di sisa hidupnya baru bisa tidur nyenyak. Ini, Yao Yao memang bisa melindungi Xiao Xiao. Tapi bagaimana dengan orang-orang seperti Xiao Xiao? Masih banyak sekali. Bagaimana dengan mereka? Siapa yang akan melindungi? Bibi, jangan sampai salah lagi. Li Ziao, aku sudah tak sanggup bersih-bersih. Aku sudah sehari semalam tak memejamkan mata. Aku berhenti. Kau bunuh saja aku. Kau juga tahu betapa banyak pekerjaan rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Saat kau memecat pembantu dulu dan membiarkan Meng Meng melakukan pekerjaan rumah sendiri, mengapa kau tidak berpikir begitu? Aku. Sebagai suami, tidak setia pada istri. Ini, aku akan memanggil hukum keluarga. Dulu saat keluarga kalian menerapkan hukum keluarga, bagaimana bunyinya? Memukulmu sebagai anak, tidak menghormati orang tua. Memukulmu sebagai suami, membangkang pada istrimu. 1. Sebagai manusia, Aku. ada apa? Aneh, ya? Kau sudah memberitahuku. Tidak ada. Keluarga Chen kami adalah pengusaha yang jujur. Begitukah? Tiba-tiba aku punya ide yang lebih seru. Kita coba ya. Oh jangan, jangan, jangan. Kamu tahu apa itu mutilasi? Yao Yao. Membunuh itu melanggar hukum. Suamiku, kenapa kamu setakut itu? Tidak ada yang mau membunuhmu. Hanya saja kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Aku tidur di sampingmu, tapi aku merasa tidak tenang. Bagaimana kalau aku memotong keempat anggota tubuhmu untuk menebus dosa-dosamu? Jangan, jangan, jangan. Yao Yao, kamu melakukan penahanan ilegal. Aku akan melaporkanmu. Kamu mau melaporkanku? Apa kamu bisa keluar dari pintu ini? Baiklah, kita mulai dari mana dulu ya? Kaki ini atau yang ini? Mulai dari yang ini. Jangan, jangan, jangan. Aku juga dengar orang tanpa anggota badan. Aku juga ingin seperti di TV beli tong anggur besar lalu memasukkanmu ke dalamnya. Aku akan berikan semua hartaku padamu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Meskipun kau jadi sampah, aku akan menjagamu seumur hidup. Aku janji tidak akan membuatmu sakit. Aku menyerah. Aku mau ke kantor polisi. Aku mengaku salah. Kau benar-benar mengaku. Aku mengakui kesalahanku. Aku lebih baik menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku juga tidak mau lagi disiksa olehmu. Aku mohon padamu, biarkan aku melakukannya. Di mana buku catatannya? Tidak bisa melibatkan keluarga Chen. Katakan pada... Aku akan mengatakannya. Katakan. Ada di lemari. Di seberang lemari ada sebuah ruang rahasia. Di dalamnya ada brankas. Semua catatan keuangan ada di sana. Kau jamin tidak akan menarik perkataanmu? Tidak akan berani lagi. Bicara jujur. Sudah kudengar. Yang heboh hari ini, tersangka Chen Zhenghao akan dijatuhi hukuman hari ini. Mari kita nantikan bersama hasil akhirnya. Kalian para penjahat, layak mati. Lagi pula, tidak akan bisa berjingkrak-jingkrak lama. Lagi pula, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi.
terdakwa akan dibawa masuk. Nona ini lagi dengan tuduhan kejahatan yang Tidak disangka, si mantan pengusaha dermawan ini masih menyimpan kebusukan yang belum terungkap. tidak tahu kali Tidak ini. tahu kali ini masih ada kebusukan Dan yang belum kebusukan terungkap. yang belum Pengusaha terungkap dermawan di kasus sebelumnya. seperti Kasus pembunuhan seperti Chen kasus Zhenghao, ini, masih ada kebusukan yang belum terungkap. Semuanya Semuanya palsu. palsu. Semuanya Chen Zhenghao. palsu. Dan Jangan yang ragukan dikatakan Chen Zhenghao. Semuanya palsu. Semuanya tahu kalian semuanya palsu. Hakim, Seperti itu. saya punya Semuanya palsu. catatan keuangan yang detail dan juga kesaksian dari tersangka Chen Zhenghao. Semuanya bisa membuktikan bahwa Chen Zhenghao dan seluruh anggota keluarga Chen yang berjumlah belasan orang itu selama bertahun-tahun dengan dalih perusahaan logistik dan juga dengan nama menyumbangkan Sekolah Harapan di Pegunungan. Tidak, kau bohong. Itu semua palsu. Ketua Hakim, saya punya bukti. Tolong, periksa. Iya Tuhan. Menyumbangkan Sekolah Harapan, ternyata hanya untuk benar-benar gila. Bahkan memperdagangkan. Sulit dibayangkan. Sekolah itu ternyata hanya untuk bagaimana nasib anak-anak itu. Sekolah itu ternyata hanya untuk nasib anak-anak. Bagaimana nasib pemati itu kejam sekali. Tenang, terdakwa. Anda bisa menyampaikan pembelaan. Ketua Hakim, saya ingin membela diri. Diizinkan. Semua itu bohong. Saya dipaksa mengaku dengan penyiksaan olehnya. Semua tuduhan itu adalah karangan dia belaka. Chen Zhenghao, coba katakan lagi. Saya salah. Saya mengaku. Saya mengakui semuanya. Yang mulia hakim Anda sudah lihat sendiri. Anak saya bilang, dia dipaksa oleh wanita ini untuk mengakui semua ini. Jika tidak percaya, Anda bisa memeriksakan lukanya. Anak saya tidak punya sehelai daging pun yang utuh. Kalian semua Gadis bau masih terlalu hijau, ya? ada lagi pembalikan. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Aku dukung kakak itu. Sekecil itu mana mungkin melakukan KDRT. Yang di atas tidak tahu ya, kakak ini adalah juara kompetisi wushu nasional selama 3 tahun berturut-turut. Apakah pihak penggugat punya bukti lain? Jika tidak, terdakwa tidak terbukti bersalah. kami punya saksi. Yang mulia Ketua Majelis, kami sudah menemukan saksi yang paling meyakinkan. Mohon izinkan dia bersaksi. Majelis ini menyetujui. Silakan saksi. Siapa itu? Kelihatannya agak familiar. Siapa itu? Kelihatannya agak familiar. Sepertinya dia adalah Chen Zhenghao, ibu kandung. Sepertinya dia ibu Chen Zhenghao. Dia bahkan datang untuk bersaksi. Bersaksi bahwa anak kandungnya sendiri bersaksi dan suaminya bersalah. Anak kandungnya dan suaminya bersalah. Dan suaminya bahkan datang untuk bersaksi. Bersaksi bahwa anak dan suaminya bersalah. Silakan saksi mulai memberikan kesaksian. Yang mulia hakim, saya, ibu kandung terdakwa, pernah tidak hanya sekali melihat dengan mata kepala sendiri anak saya membawa sekelompok orang asing ke ruang rahasia di rumah. Selain itu, saya punya rekaman CCTV di sini. Setiap kali anak saya melakukan transaksi organ, dia akan merekam video. Dia pikir sudah menghapusnya semua. Padahal, semua sudah kusimpan diam-diam. Bukan hanya anakku, Chen Zhenghao, hari ini. Aku sendiri yang akan menuduh setiap anggota keluarga Chen. Mereka semua adalah bagian dari jaringan kejahatan ini. Di sini, ada video keluarga Chen sedang membagi hasil kejahatan. Shumei, kau sudah gila, ya? Dasar. Wanita tak tahu berterima kasih. Kau makan dan minum dari uangku selama bertahun-tahun ini. Sekarang, ada wanita ini yang melindungimu di belakang. Kau merasa sudah hebat begitu? Sudah lama. Aku seharusnya melaporkan kalian. Kalian semua sampah masyarakat harus dihukum. Baru beberapa hari aku tidak memberimu pelajaran. Kau sudah. Kamu. Aku apa aku? Hanya kamu yang bisa memukul? Tenang. Aku bersalah? Mengapa aku harus menahan penindasan kalian bertahun-tahun ini? Seharusnya dari dulu aku sudah melaporkan kalian. Dasar berhati binatang ini. Terlihat dia sudah sangat tertekan. Dia sangat tertekan. Terlihat dia sudah sangat tertekan. Terlihat dia sudah sangat tertekan. Berhati binatang.
Serigala berbulu domba, Bibi terlalu ringan memukulnya. Hidup di lingkungan yang mengerikan seperti apa? Sampai bisa dipaksa seperti ini selama bertahun-tahun? Hidup di lingkungan Sampai seperti apa? bisa dipaksa seperti ini selama bertahun-tahun? Tidak berani melawan. Pengadilan memutuskan Chen Zhenghao terbukti bersalah karena rumitnya kasus ini dan adanya beberapa tersangka lain. Kami meminta lembaga yudisial untuk membantu penyelidikan. Setelah semua tersangka ditangkap, sidang akan dilanjutkan. Sidang ditunda. Ayah, Meng-Meng, di alam baka, bisakah kamu melihat semua kejahatan tidak akan tersembunyi selamanya. Hukum karma takkan luput, semua kejahatan di hadapan hukum tidak akan bisa bersembunyi. Pinggul ke bawah. Turunkan. Sedikit lagi, tegakkan punggungmu, tangan kanan, tangan kiri. 5 detik terakhir. Ayo, 5, 4, 3. Bagus, bagus, bagus. Capek tidak? Tidak. Xiao-xiao, kita harus ingat untuk berlatih keras. Dengan bela diri yang kamu kuasai, nantinya kamu tidak akan takut pada siapapun. Mengerti? Ibu angkat. Anak baik. Aku segera ke sana. Ada apa mencariku? Yao Yao, aku divonis hukuman mati. Tidak akan hidup lama lagi. Di rekening luar negeriku masih ada uang. Tolong bantu aku tarik uang itu. Nanti jaga Xiao-Xiao baik-baik. Tenang saja, uang ini bersih. Xiao-Xiao tidak akan pakai uangmu. Lagi pula kau bukan ayahnya. Yao Yao, anggap saja ini penebus kesalahanku. Boleh? Aku mohon padamu. Yao Yao, Yao Yao. Kalau tahu begini, akhirnya kenapa dulu melakukannya? Ayan, kenapa kamu datang? Xiao-Xiao takut kamu marah. Makanya dia meneleponku. Dasar anak kecil ini. Pergi sana. Kenapa? Kenapa? Yao Yao, Kita sudah melewatkan banyak waktu. Waktu masih panjang. Aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Menikahlah denganku, ya? Ayan, aku... Ibu baptis. Nikahi dia. Nikahi dia.